Jawa Barat menjadi provinsi dengan penambahan kasus positif COVID-19 tertinggi hari ini dengan angka 3.924 atau nyaris 4.000 kasus. Zona merah di Jawa Barat pun masih menjadi pekerjaan rumah Satgas dan Pemprov Jabar. Bagaimana penanganan dan upaya menekan angka kasus COVID-19 khususnya di Jawa Barat? Kita sudah tersambung dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sore ini. Selamat sore Pak Gub. Selamat sore, Mas Ferdi. Ya, terima kasih Pak Gubernur sudah bergabung dan memberikan kesempatan sore ini ke kita. Pak Gubernur, bagaimana kemudian evaluasi Jawa Barat secara keseluruhan? Mengingat kasus hari ini sudah 1 juta, tembus 1 juta lebih, dan Jawa Barat juga menempati posisi kedua setelah DKI Jakarta. Apa evaluasinya, Pak Gub? Ya, saya kira kita harus sepakati bahwa kasus memang belum menurun. Dan menurut saya sudah tidak lagi bisa dibilang sebagai kasus libur Natal Tahun Baru ya, karena sudah lewat 14 hari, jadi ini adalah kasus yang paling banyak ada di kluster keluarga. Ya. Upaya-upaya sudah dilakukan, salah satunya Jawa Barat dulu diminta untuk PPKM hanya 8 daerah, tapi minggu ini saya putuskan seluruh daerah di Jawa Barat melakukan PPKM. Supaya agar semua yang ada di Jawa Barat melakukan pengetatan secara maksimal dan terkoordinatif. Yang kedua, penambahan puskesmas dan rumah sakit dan ruang isolasi baru sudah dilakukan, Kang. Alhamdulillah turun ruang isolasi keterisian dari sempat minggu-minggu lalu 77, hampir 80, sekarang di 70-an%. Nah, kasus aktif yang tadi disampaikan itu masih bercampur, saya harus sampaikan, dengan kasus-kasus lama. Jadi ada hampir 2/3-nya itu kasus lama yang terumumkan oleh pemerintah pusat di satu hari. Jadi kadang-kadang tidak bisa disimpulkan bahwa hari ini terjadi lonjakan sedemikian besar. Itu yang harus kita juga pahami. Terakhir dari kita evaluasinya, kita berharap prokes ini kita sekarang sudah punya cara melaporkannya. Ada ribuan TNI Polri Satpol PP setiap hari melaporkan via aplikasi daerah-daerah jalan, ruang publik dan lain sebagainya yang tidak menaati. Dan alhamdulillah kalau lihat dari evaluasi laporannya, ketaatan itu rata-rata di 80%, baik memakai masker maupun menjaga jarak. Nah, mudah-mudahan panen penurunannya kita dapatkan di minggu depan. Setelah upaya-upaya ketat ini terus kita lakukan. Oke, Pak Gub, sebelum lebih lanjut terkait dengan data kasus aktif yang bercampur dengan data lama ini ada catatan khusus tidak? Karena apakah kemudian ini akan mempengaruhi bagaimana proses atau penanganan kasus yang akan dilakukan begitu? Artinya begini, Mas, artinya si kasus aktif itu berarti kan ada pasien yang sebenarnya sudah dirawat. Atau yang sudah sembuh juga ya? Tapi terlaporkan dia kena positifnya baru sekarang. Nah, makanya kalau data ini bisa dispute ya, bisa artinya bisa diperdebatkan. Tapi kalau keterisian rumah sakit kan nggak bisa diperdebatkan. Orang ya sakit saat itu. Nah, oleh karena itu patokan kita sekarang adalah memantau keterisian rumah sakit. Tadi saya sampaikan berkat penambahan yang kita lakukan 2 minggu terakhir, Staf Angkatan Darat, Wisma Haji dan lain-lain turun dari 77-an% keterisian ke 70. Nah, mudah-mudahan seiring waktu kita sudah sampaikan kepada pemerintah pusat agar prosedur pelaporan bisa disederhanakan, tidak ada lagi disampaikan di hari ini tercampur dengan kasus-kasus lama sampai ada beberapa hari sebelumnya, bahkan seminggu sebelumnya. Oke, Pak Gub, saya mengutip pernyataan dari Persi begitu mengatakan bahwa jika 1 minggu ke depan tidak ada penurunan angka kasus atau transmisi yang cukup signifikan, maka dipastikan ketersediaan fasilitas kesehatan ini akan kolaps. Bagaimana kemudian antisipasi dari Pemprov Jawa Barat sendiri? Apakah PSBB yang dinamakan dengan proporsional ini juga akan membuat situasi seperti ini bisa membuat penularan bisa menurunkan kurvanya begitu, Pak Gub? Apa kemudian jawabannya? Ya, konkretnya kan tadi sudah saya sampaikan ya, dari data pemerintah pusat kan Jawa Barat itu ada 27 daerah yang diminta pusat untuk melakukan PPKM proporsional itu hanya 8. Tapi hitungan dari Pemprov Jawa Barat nggak cukup, maka PPKM pertama saya 20 daerah saya berlakukan PPKM, bahkan minggu ini kita berlakukan seluruhnya, Mas. Jadi ini menjawab kekhawatiran tadi, kita respon cepat, tidak pilih-pilih lagi,
sudah siaga 1 ini, maka seluruh daerah melakukan pengetatan. Dua, Oke. tadi saya sampaikan penambahan ruang-ruang isolasi berhasil menurunkan. Kalau saya nggak tambahi tadi ya ruang-ruang isolasi baru, mungkin keterisian ini bisa kolaps sampai 90%. Nah, batas WHO itu kan 60, batas pemerintah pusat di 70. Sekarang Oke. kita sudah turun ke 70, saya lagi upayakan terus. Salah satunya adalah menggeser orang yang kena COVID tapi gejala ringan tidak boleh ke rumah sakit. Mhm. Kalau minggu-minggu lalu, bulan-bulan lalu, semua COVID yang gejala ringan sedang berat semua ke rumah sakit. Sekarang yang di rumah sakit khusus hanya yang COVID gejala sedang dan berat. Yang ringan kita geser ke gedung negara, gedung pelatihan, hotel, dan lain-lain. Itulah upaya kerja keras di Jawa Barat untuk memastikan tidak ada kolaps di level rumah sakit. Oke, Pak Gub tadi Menteri Kesehatan juga menyampaikan dalam pernyataan pers begitu bahwa tingkat kedisiplinan ini harus benar-benar ditingkatkan dan ini kerjasamanya tidak hanya masyarakat tapi juga pemerintah dan juga yang kedua testing, tracing dan isolasi mandiri ini juga menjadi pekerjaan rumah pemerintah baik pusat atau daerah. Mensinergikan ini bagaimana Pak Gubernur? Ya, selama ini kita dapati SDM kita ini kan terbatas ya selama 2020, terus kita selama 2020 fokus di rumah sakit. Nah, 2021 strateginya dirubah, kita akan melakukan perangnya itu bukan di rumah sakit seperti yang dibahas hari ini, tapi perang kita itu ada di puskesmas. Makanya sekitar 80 miliar itu akan digelontorkan untuk merekrut per puskesmas ada 5 orang baru, Mas. Ya. 5 orang baru ini tugasnya hanya ngurus COVID. Kalau dulu puskesmas itu dia terbebani urusan rutin, melayani orang sakit non-COVID ya, terus urusin juga COVID. Nah itu ternyata nggak efektif, kecapean, dan nggak efisien. Akhirnya 2021 dengan anggaran kita pisahkan, kita merekrut 500 orang untuk 100 puskesmas dulu, kerjanya hanya ngurus COVID di puskesmas dan tidak bercampur dengan tenaga-tenaga kesehatan yang mengurusi penyakit non-COVID. Nah harapannya dengan begitu maka tracingnya akan jauh lebih baik dan testingnya juga kita sudah standar WHO. Plus kita ada rapid antigen, jadi dalam pengurangan pergerakan kita banyak razia dengan kepolisian untuk meminta pergerakan lintas provinsi itu memastikan Anda harus negatif COVID dengan bukti antigen. Saya sih agak optimis ya, mudah-mudahan mulai minggu depan karena semua instrumen sudah kita ketatkan menyeluruh dan komprehensif, saya merasa harusnya turun. Dengan syarat tadi jangan kecampur lagi dengan data-data sebelumnya, nanti kan upaya ini menjadi tidak jelas evaluasi. Oke, terakhir Pak Gubernur, singkat saja, bagaimana kesiapan vaksinasi di Jawa Barat secara keseluruhan? Vaksinasi di Jawa Barat itu sistem sudah siap, tapi rasionya itu kan terbatas, Mas. Jadi hanya 1.000 rumah sakit untuk 1.000 puskesmas untuk 50 juta penduduk. Thailand itu penduduk 70 juta, puskesmasnya 10.000 ya. Jadi memang kita agak jomplang. Barang sudah ada, sudah merata, cuman masih ada yang tidak datang. Nah ini sedang kita evaluasi. Saya minta data ke pemerintah pusat untuk di-share ke daerah agar mereka yang tidak datang ini kenapa, kan kita bisa lacak apa kurang ongkos, apa karena terkena hoax atau apa dan sebagainya. Nah akibatnya apa, dari 100% target tahap 1 di Jawa Barat vaksinasi hanya berhasil 25%. Jadi ada sebagian tidak datang atau tidak layak. Nah, ini kita akan perbaiki. Jangan sampai kurang berhasil di level nakes, nanti lebih parah lagi di level masyarakat umum. Tapi secara umum sistem kita hanya sanggup untuk menyelesaikan selama 15 bulan, kecuali kita memperbanyak tempat penyuntikan dan menambah 3 kali lipat penyuntik atau vaksinator, termasuk rencana kami sedang menghitung agar kita bisa vaksin itu orang nggak datang ke puskesmas, tapi puskesmasnya yang datang ke masyarakat berbentuk mobil. Kita ada inovasi, nyuntiknya pakai mobil, mudah-mudahan diizinkan oleh Kementerian Kesehatan untuk menyukseskan vaksinasi di Jawa Barat, terutama daerah-daerah pinggiran, gunung, pedalaman yang sangat dijangkau oleh kendaraan. Konsep door to door itu ya Pak Gubernur yang disampaikan mobile ya. Baik, terima kasih. Itu tadi strategi Jawa Barat atasi kasus COVID-19 yang sudah disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Terima kasih Pak Gub sudah bergabung dengan kita sore ini. Mas Ferdi.